mungkin di akhir sesi ini Gus, mungkin diberikan sepatah dua patah kepada Ansor Banser ataupun pemuda-pemudanya, harapan ke depan itu seperti apa untuk melihat zaman yang sedemikian rupa. Ya, kita sebagai generasi muda, maka kita harus menjadi generasi yang selalu berpikiran maju, harus selalu menambah wawasan keilmuan, tapi tetap jangan lupa bahwa kita harus selalu hormat pada ulama, hormat pada kiai, karena itu penting. Ini adalah merupakan satu ciri khas Nahdlatul Ulama, bahwa kita akan selalu taat dan takdim kepada para ulama kita, para habaib. Karena itu, sehingga begini, generasi muda NU terusnya yang ada di Ansor Banser khususnya ya, ini ya jangan sampai kemudian kita itu lupa terhadap para ulama, para kiai. Itu penting. Jadi itu penting, sehingga nanti pergerakan yang kita lakukan itu selalu akan mendapatkan petunjuk dari para ulama dan para kiai-kiai kita. Karena kalau kita dapat petunjuk dari para ulama, kiai kita, para habaib, maka insya Allah jalan hidup kita akan lebih berkah. Dan sebagaimana tadi juga ada beberapa pesan, memang saya memiliki beberapa catatan, entah masih ada atau enggak ini. Jadi beberapa pesannya Mbah Hasyim itu ada beberapa ya. Jadi kayak tadi mungkin disampaikan bahwa siapa yang mau mengurusi NU ya, tadi saya anggap dia santriku, siapa yang jadi santriku saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Jadi beserta anak cucunya, ini kan luar biasa. Artinya begini, kehidupan yang kita jalani itu tidak akan ada apa-apanya ketika akhir hayat kita itu dalam keadaan su'ul khotimah. Maka pertanyaan paling adalah bagaimana ketika kita di akhir hayat kita? Apakah kategori su'ul khotimah atau husnul khotimah? Itu penting. Maka salah satu ikhtiar kita agar kita nanti husnul khotimah ya masuk NU. Nah, di Ansor Banser ya. Karena Ansor Banser, jadi NU, kemudian juga sampai Ibnu, ini bagian dari NU. Di bagian NU itu didoakan oleh Mbah Hasyim husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu penting, bahwa kunci selamat kita itu ya ada di kata husnul khotimah itu. Karena kalau tidak husnul khotimah kayak cerita Israiliyat itu, Kiai Barseso itu, bagaimana seorang yang beribadah luar biasa tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Ini naudzubillah. Dan kita tidak ingin itu. Maka kita beringin ya kita dan juga seluruh keluarga kita itu ya kelak semuanya husnul khotimah. Kemudian juga pesan Mbah Hasyim itu ya ilmu ya. Hanya dengan ilmu suatu bangsa menjadi baik. Bahwa penting kita untuk selalu belajar. Jadi ini penting ya. Ini yang juga salah, bahwa penting kita untuk selalu belajar. Kita harus selalu mau belajar. Dalam bahasa santri ya kita harus mau ngaji. Kita harus mau ngaji agar nanti. Kemudian ada satu catatan saya yang saya buat setelah membaca pesan Mbah Hasyim ini setelah NU itu mendapatkan surat resmi. NU kan 31 Januari 1926 ya berdirinya itu. Tapi kemudian resmi sahnya mendapatkan cara berbadan hukum itu berapa itu? Tahun 1930-an kalau salah. Jadi 1930 bulan Februari kalau. Lah ada pertemuan di Surabaya, kemudian Mbah Hasyim itu sambutan, tapi panjang sambutannya itu. Yang kemudian ada catatan yang saya baca kemarin, saya baca coba bahwa ternyata Mbah Hasyim itu sejak awal sudah memprediksi bahwa fitnah NU itu akan selalu ada.
Dan dawuhnya Mbah Hasyim di tahun 1930 sampai hari ini itu ternyata masih relevan. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa NU itu kan selalu difitnah. Itu biasa, artinya orang melakukan kebaikan itu selalu ada yang hasut, itu pasti ada. Dan pokoknya setiap nikmat itu selalu ada yang hasut. Jadi selain yang kedua adalah bahwa syiar dakwah NU itu akan selalu dihalang-halangi. Itu sudah ada sejak dulu. Jadi melalui propaganda negatif, bahkan semakin masif. Apakah hari ini masih ada? Dawuh Mbah Hasyim tahun berapa tahun, sudah hampir 80 tahun lebih ya, itu sampai hari ini masih relevan. Dan di mana NU itu bahkan diprediksi tahun sekian harus hancur, karena memang orang-orang yang mengganti ideologi negara itu selama masih ada NU maka tidak akan pernah bisa mengganggu Indonesia. Maka pokoknya dengan propaganda yang negatif dengan cara apapun, NU itu ya akan selalu diganggu. Itu sudah pernah disampaikan Mbah Hasyim sejak dulu. Dalam catatan saya ini sejak dulu. Jadi kadang saya buat catatan-catatan. Dan tadi ya memang bahwa agama dan nasionalisme itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya di tema itu paling tidak kita tahu gambarannya. NU itu seperti apa. Jadi dengan membaca tema itu aslinya kita tahu sejarah. Wow, ternyata NU dibuat oleh ulama kita memang untuk ini, untuk menjaga aswaja dan juga untuk mewujudkan negara. Dan kita dituntut untuk konsistensinya sampai hari ini. Saya kira mungkin itu. Baik, karena waktu yang menghalangi kita Gus ini, mungkin lain waktu bisa kita sambung. Sebagai penutup nih, tadi sudah disampaikan bahwasanya ada beberapa dawuh-dawuh dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin dari Gus Din sendiri ada satu closing statement untuk para pemuda-pemuda Ansor Banser. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya, sahabat Ansor Banser. Mari kita terus menjaga niat hikmah kita pada Ansor Banser, pada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan niatan baik ini akan menghasilkan hal yang baik dan kita benar-benar diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim dan termasuk orang yang kelak mendapatkan husnul khotimah. Saya kira mungkin ini. Ya, demikianlah program dari Sorban Mas TV. Semoga kita dan seluruh kader-kader Ansor Banser selalu senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikuatkan iman Islamnya, kemudian dikuatkan dalam hal berkhidmah di NU. Dan semoga besok di yaumil akhir kita dikumpulkan dalam satu bendera Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para guru-guru dan aulia kita. Demikian Gus, terima kasih banyak atas diskusi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.